Sistem informasi geografis berbasis web. Kebutuhannya adalah yang pertama, Anda harus memiliki namanya web server. Nah, web server di sini bisa dalam bentuk ada WAMP atau XAMPP. Ya, ini bisa. Kalau misalnya kalian pakai WAMP, ini harusnya pakai SQL Yog. Setelah ini kan sudah ada yang namanya MySQL ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai web server, ya harus punya web server, bisa pakai WAMP, kemudian SQL Yog pasangannya, kemudian bisa dengan XAMPP MySQL. Nah, kalau misalnya XAMPP, berarti tinggal download saja XAMPP di dalam Apache Friend. Apache Friend ini ada yang versi terbarunya itu versi 8, tapi untuk saat ini saya menggunakan yang versi 7.4 ya. Versi 7.4. Nah, terus kemudian setelah diinstal seperti biasa ada kayak gini ya. Tinggal di start Apache sama MySQL-nya. Start, sudah di start, nanti ke dalam adminnya. Close, ada tab. Nah, nanti kalau sudah berhasil nanti muncul kayak gini. SMPP, Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Terus kemudian database-nya, untuk mengakses database ke sini tinggal diklik aja adminnya, nanti masuk ke dalam ini. Nah, ini tampilan dari database-nya. Sedangkan kalau kalian mau bikin database tinggal klik database dan kemudian dibuat database-nya. Selain itu, apa yang perlu dibuat lagi adalah sebentar. Ini WAMP, ada SQL Commodity Version. Ini saya copy aja. Tool apa saja yang dibutuhkan. Tadi web server. Ini. SQL Yog. Terus kemudian Visual Studio Code. Terus kemudian Polygon Indonesia. Bisa dipakai ini juga. Dan Google Earth. Nah, ada lagi yang namanya Mapbox ya. Mapbox. Nah, Mapbox ini didapatnya di mana? Ada di Mapbox. Mapbox. Ada Mapbox ini. Di dalam mapbox.com Anda bisa apa namanya? pakai Mapbox Studio atau pakai Mapbox JavaScript-nya juga ada. Nah, apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah yang pertama, persiapkan dokumen-dokumen ini yang harus disiapkan ya.
Di komputernya sudah terinstall XAMPP belum? Coba di komputernya sudah terinstall XAMPP belum? Halo? Coba saya unmute semua nih. Halo? Dengar suara saya nggak? Iya, Pak. Di komputernya yang sudah terinstall apa saja di sini? Example, Pak. XAMPP-nya udah terinstall. Udah, Pak. Nah, sekarang ini nggak usah diinstal. Ini saya kasih warna kuning, highlight. SQL Log-nya nggak usah diinstal. Yang diinstal ini aja nih. XAMPP, terus kemudian Visual Studio Code. Visual Studio Code installnya gini. Visual Studio Code download. Nah, nanti ketik aja kayak gini. Nah, versinya pakai versi yang ini aja nih, Windows. Nanti tinggal di download, klik download, nanti diinstal. Nah, untuk apa? Ya, untuk membuat sebuah aplikasi hampir sama kayak Dreamweaver ya. Nanti kalian tinggal buka kayak gini misalnya ini kan IC XAMPP htdoc ya. Nanti di sini dibuat misalkan folder dulu sistem informasi geografis ya. Mana new folder sistem informasi geografis latihan misalkan latihan sistem informasi geografis. Nah, ini tinggal diklik kanan nanti. Pada saat install, ini udah diinstal seperti ini, gampang ya. Nah, ini untuk install Visual Studio Code, tinggal download, nanti di start, terus kemudian diinstal, next. Nah, next, ya, di nextin aja. Nah, pada saat nanti select additional task, ya, checklist semua nih, supaya di desktopnya ada, terus kemudian nanti ada muncul open with code. Nah, open with code ini tujuannya supaya gini, tinggal klik kanan, nanti open with code di sini langsung muncul seperti ini. Mana? Kayak gini. Nah, udah muncul kayak gini nanti tinggal buatkan saja foldernya yang mau dipakai di mana misalnya tambah folder. Sorry, bukan di sini. Tadi misalnya tadi ada di mana? Di sini ya, Leipzig open with code. Nanti di sini tinggal buat file saja. New folder, namakan misalnya Leipzig. Misalnya bikin file baru ya, bikin file baru, new file misalnya filenya apa? Coba map.html. Nah, itu udah kayak gini nih tampilannya. Tinggal ketik aja di sini karena dia sudah bisa langsung di apa namanya? Bisa langsung ngetik di sini codingnya sudah ada, misalnya HTML. Nah, seperti ini, tinggal kurung tutup, dia langsung ada HTML. Body. Nah, kayak gitu. Misalkan di sini mau pakai head, title. Nah,
seperti ini. Jadi lebih memudahkan. Nah, untuk sistem informasi geografis ya, karena kita nanti pakainya Mapbox, nanti di dalam ininya tinggal diinstalkan tinggal diinstal ini. Dari sini tinggal dicari misalnya tentang Mapbox. Mapbox. Tambahkan ininya. Oh, enggak ada di sini. Extensionnya Mapbox. Tambahkan extension Mapbox. Nah, ini Mapbox-nya, Mapbox GIS-nya langsung diinstal. Diinstal nanti masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, nanti kalau misalkan udah diinstal kayak gini, tinggal diinstal, nanti bentuknya di sini udah ada. Nah, sehingga untuk menambahkan kode-kode snippet dari Mapbox, jadi gampang, tinggal di sininya udah ada kayak gini-gininya nih. Gitu. Ya. Oke, terus apa lagi? Nah, kalau udah diinstal sampai selesai, nah kemudian download Google Earth. Nah, Google Earth adanya di sini, nanti saya kasih materinya, tinggal di ini aja. Nah, nanti tinggal masuk ke sini Google Earth ya. Tinggal setuju dan unduh. Nah, udah setuju dan unduh, nanti tinggal di-download. Nanti tinggal di-download. Nah, kalau misalkan sudah ada, nanti munculnya kayak gini. Google Earth. Google Earth. Nah, ini dia modelnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita nanti bisa digunakan apa namanya, pakai script untuk menampilkan data yang ada di sini. Gitu. Posisi kita ada di mana misalnya, tinggal di ini aja. Search Amik Serang. Nah. Ini posisi kita ada di sini, Amik Serang, Akademi Jalan Informatika. Nah, hasilnya nanti yang akan aplikasi yang akan kita buat seperti ini. Jadi kita cari daerahnya di mana, nanti muncul ini. Nah, salah satu contohnya ini kalau pakai Google Earth ya. Nanti kita pakai Mapbox. Nah, kalau pakai Google Earth, kalian harus punya yang namanya Google API, Application Programming Interface. Jadi aplikasi API ini memungkinkan Anda dapat membangun atau mendevelop aplikasi dengan memanfaatkan Google Maps. Nah, Google Map itu adalah sebuah API yang disediakan oleh Google untuk membangun peta Google. Nah, peta apa aja supaya yang apa namanya? Aplikasi yang ada di dalamnya itu adalah ini banyak banget tentang map ya. Nanti di sini banyak banget ya. Tapi nanti dicoba masuk ke developer ya, masuk ke developer google.com. Nah, kalau yang ini kalian tidak perlu membuat akun lagi. Kalian bisa menggunakan akun Google. Jadi bisa login menggunakan Google Map yang apa namanya, dengan user Google yang kita punya, yang Gmail. Nah, itu udah bisa untuk mendapatkan Google API. Nah, tinggal diterusin aja di sini nih. Nah, selanjutnya kita harus punya yang namanya Mapbox ya. Nah, ini untuk masuk ke dalam Mapbox bisa langsung diklik di sini atau lakukan sign up pendaftaran, kemudian nanti di
aktivasi di dalam email. Nah, makanya kalian harus emailnya harus benar pada saat mengisikan atau membuat akun di Mapbox. Ya, kalau tadi Google Earth, nah sekarang Mapbox harus punya. Ya, jadi akun yang harus punya itu adalah akun Google, terus kemudian membuat akun di Mapbox. Nah, untuk menampilkan peta ya dengan cara kita login ke Mapbox ya. Mapbox. Nah, ini ke Mapbox, terus kemudian masuk ke dalam account. Nah, pada saat kita sudah masuk ke dalam account, nanti nih di posisi di sini, ini ada yang namanya token. Nanti kita dapat tokennya nih, ya. Nanti kita dapat token, token ini kita copy nanti untuk memasukkan dalam data kita. Nah, contoh ya, contoh untuk membuat web map dengan menggunakan Mapbox GLGS. Nah, caranya begini. Nah, kalau yang di sini gampangnya gini aja. Kalau yang di sini tinggal di next tadi, terus kemudian nanti bentuknya kita akan buat HTML ya. Tapi kalau nanti pakai modul ada lagi. Nah, ketika di sini, nah kita coba buat contoh ya. Kita contohnya ini untuk membuat atau menampilkan peta Leipzig. Ini new text, ini bentuknya ini aja ya. Lat map box. Karena ini bentuknya teks, kita akan edit view-nya file name extension. Nah, kita jadi tadi kan dia HTML. Nah, buka dengan code kayak gini. Nah, kembali ke yang tadi Mapbox. Nah, di sini juga nggak kita pakai. Mana tadi Mapbox-nya? Nah, ini kita copy nih. Ketika kita buat ini ya HTML, nanti ada kayak gininya script HTML-nya, nanti kita copy, klik di sini aja copy-nya, terus kemudian masuk ke dalam coding, kita buat HTML-nya dulu, HTML, terus kemudian apa namanya body. Nah, kita masukkan script yang tadi yang ada di Mapbox yang ini. Ya, terus kemudian kita next. Ini juga ada seperti ini, langsung saja di copy masuk ke dalam aplikasinya yang kita buat. Seperti ini. Kita simpan. Nah, sudah disimpan, kita jalankan. Sorry. Kita next lagi. Nah, ini udah jalan harusnya. Tadi localhost Leipzig. Ini pakai lat Mapbox. Nah, ini hasilnya yang barusan kita buat. Ya, ini map yang barusan kita buat. Gitu. Nah, tadi ukurannya kecil banget. Coba saya perbesar. Jadi ukurannya 800 kali 600. Besar ini. Ini 800 kali 600. Ya.
Itu seperti itu. Nah, saya ingin coba kalian buat sebuah akun ya. Jadi saya mengharapkan kalian sekarang buat apa namanya? Localhost-nya di download, terus kemudian ini biarkan saja nanti database-nya. Terus kemudian coba buat akun di Mapbox ya, akun di Mapbox dan kemudian buatlah sebuah file untuk menampilkan apa namanya? Peta di dalam Mapbox sendiri. Jadi kita bikin aplikasi lat Mapbox ketik HTML bentuknya seperti ini. Didapatnya langsung dari Mapbox ya. Dilatihnya dulu coba ya. Buat akunnya dulu ya. Jadi yang harus dibuat akunnya tadi Google Map sama Mapbox. Ya, silahkan digunakan ya. Paham maksud saya? Paham, Pak. Oke, silahkan.